Pasangan suami istri di Kabupaten Merangin terbakar saat berada di rumah dinasnya pada Rabu 13 Agustus 2025. Kedua orang itu merupakan pegawai honor penjaga kantor dan kebersihan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP Kabupaten Merangin yang sudah bekerja sejak tahun 2023. Kejadian ini dinilai janggal sehingga polisi akan menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Franky Widarta. Selamat sore rekan Franky, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore, Nanda. Dapat kami kabarkan langsung dari Kabupaten Merangin Jambi bahwa memang benar eh, Polres Merangin melakukan olah TKP di lokasi terbakarnya dua pasutri yang merupakan pegawai DKUK MPP Kabupaten Merangin, seperti itu. Terbakarnya kedua orang pasutri yang merupakan pegawai honorer, penjaga gedung, dan kebersihan DKUK MPP Kabupaten Merangin terjadi pada hari Minggu, tepatnya pada 10 Agustus 2025, saat berada di dalam rumah dinasnya. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa pasutri ini berinisial TP, yakni berusia 38 tahun, sedangkan istrinya itu berinisial PKK, berumur 27 tahun, seperti itu. Kapolres Merangin AKBP Kiki Firman Effendi melalui Kasat Reskrim Polres Merangin KP Mulyono mengatakan bahwa peristiwa terbakarnya sepasang pasutri itu terjadi pada hari Minggu 10 Agustus 2025 sekira pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saat kondisi kantor DKUKM PP Merangin itu sepi dan posisi libur, seperti itu. Benar, kejadian peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 10 Agustus 2025 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun kejadian ini baru kami ketahui pada hari Selasa 12 Agustus 2025 sekira pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah kami melakukan olah TKP di lokasi kejadian, ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di dalam TKP. Kami masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa terbakarnya dua orang suami istri yang ada di rumah dinasnya sebagai penjaga kantor DKUKMPP Merangin, kata AKP Mulyono. AKP Mulyono menjelaskan bahwa pihaknya menemukan suatu kejanggalan dari peristiwa tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut agar dapat terungkap dengan jelas. Beberapa objek atau barang bukti yang telah kami temukan di TKP saat ini sudah kami amankan untuk dilakukan uji forensik. Salah satu korban yang istri dari kantor DKUKMPP sudah diambil oleh pihak keluarganya dan sudah dibawa pulang ke kediamannya asal di Pulau Jawa, ungkap AKP Mulyono. AKP Mulyono mengatakan untuk dugaan sementara di TKP, pihaknya tidak menemukan sumber api yang berasal dari korsleting listrik. Apinya hanya ada di dalam kamar korban. Kondisi TKP di dalam kamar korban tidak terbakar semuanya, hanya sebagian saja terbakar. Kemudian kami juga mencium adanya bau BBM. Maka dari itu, kebakaran ini ada dugaan faktor kesengajaan. Kita akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas peristiwa ini, karena sudah ada satu korban meninggal dunia dan satunya lagi menderita luka bakar yang cukup serius saat berada dan sekarang berada di ruang ICU dengan kondisi tidak sadarkan diri. Izinkan kami untuk bekerja terlebih dahulu untuk melakukan penyelidikan atau atas peristiwa ini. Tutup AKP Mulyono. Bisa saya jelaskan juga Tribunas bahwa ada salah satu saksi yang mana dia menolong korban pada saat kejadian. Pada saat itu memang dua korban atau suami tepatnya, korban suami ini dia keluar dari rumah dengan memanggil salah satu saksi, yakni saksi ini adalah penjaga
ruang penjaga gedung juga seperti itu di Dinas Pendidikan yang berdekatan dengan kantor DKUKMPP Merangin seperti itu. Dan pada saat itu korban memanggil saksi ini untuk dimintai pertolongan seperti itu. Nah, setelah itu mendengar suara minta tolong dari korban, saksi kemudian menolong korban seperti itu dan menghubungi pihak-pihak terkait, yakni dari pihak DKUKMPP dan juga pihak kepolisian. Dan sementara ini kedua korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Kolonel Abu Jani untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut. Dan sebagai informasi juga Tribuners bahwa istri korban berinisial PKK umur 27 tahun sudah dinyatakan oleh dokter hari Selasa seperti itu, tepat meninggal dunia seperti itu karena luka bakar yang cukup serius di sekujur tubuhnya seperti itu. Sedangkan untuk suaminya yang berinisial TP 38 tahun saat ini masih berada di dalam ruang ICU dengan kondisi tidak sadarkan diri seperti itu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Merangin Jambi. Kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Franky Widarta, wartawan Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Baik, terima kasih rekan Tribun dan Tribrata News. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu jam 19.30. Namun baru kami ketahui pada hari Selasa kurang lebih pukul 14 baru kita ketahui. Jadi setelah kami lakukan olah TKP, ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di dalam TKP. Untuk itu kami melakukan penyelidikan terkait peristiwa terbakarnya dua orang suami istri yang ada di rumah dinas penjaga dinas Koperindak. Ini ada suatu kejanggalan yang akan kita ungkap melalui penyelidikan. Dan beberapa objek atau barang yang kami temukan di TKP saat sekarang ini sudah kami amankan kita untuk melakukan uji forensik. Kemudian salah satu korban yang telah meninggal dunia yaitu istri daripada penjaga sudah diambil oleh keluarganya dan dibawa pulang ke Jawa. Demikian. Untuk indikasi kebakaran sendiri Pak Kasat? Baik, dugaan sementara. Dugaan sementara di dalam TKP tidak kami temukan sumber api yang berasal dari listrik, itu tidak kami temukan ya. Dan itu sumber apinya itu hanya ngumpul di dalam kamar, dan kamar juga tidak terbakar seluruhnya, hanya sebagian saja yang terbakar. Kemudian kami juga mencium ada bau BBM, maka dari itu kebakaran ini ada faktor kesengajaan. Untuk itu izinkan kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu ya, karena ini adalah ada yang meninggal dunia dan salah satu korban juga salah satu korban juga mengalami luka bakar yang cukup serius 95% saat sekarang ini berada di ruang ICU dan tidak sadarkan diri. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang harus kami ungkap. Jadi kami butuh dukungan dari teman-teman. Izinkan kami bekerja terlebih dahulu dan silakan teman-teman tanyakan kepada Dinas Koperindak kejadiannya di hari Minggu. Namun sampai saat sekarang ini kalau kita tidak menemukan dan tidak mendapat informasi, mereka tidak melaporkan hal tersebut kepada kita. Silakan tanyakan apa penyebab dan tidak melapor mereka kepada kita. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.